Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan.
Tuhan ada di tengah-tengah. Kalian bisa ngomong apa saja kepada Dia. Kalian yang minta sembuh, mintalah kesembuhan. Kalian yang minta breakthrough, mintalah. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
dalam Engkau, mengalami Tuhan, mengalami surga terbuka setiap hari. Dan bahkan kami bisa melihat malaikat Tuhan datang di rumah kami, membawa setiap yang kami butuhkan, kesehatan, kesembuhan, apapun yang kami butuhkan hari ini. Ada open heaven atas KKS, ada open heaven atas KKS, ada open heaven atas KKS di dalam nama Yesus. Semua dicukupkan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit hari ini. Kau yang sakit sembuh terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau yang sedang bergumul untuk apapun, dia ada di sini. Jemaah ujung-ujung engkau yang anak-anakmu mulai memberontak, bahkan engkau seorang ibu tidak bisa berkata-kata lagi karena mereka sudah terlalu keras. Hanya Yesus yang bisa mengubah anak-anakmu, hanya Yesus yang bisa mengubah suamimu, istrimu, hanya Dia. Sampaikan sesuatu kepadanya, berdoa, karena Dia Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami sedang mengalami pemulihan mulai dari hari ini. Kami sedang menyentuh ujung-ujung baik jumlah, dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman. Buat mata hati kami terbuka diterangi oleh kebenaran firman. Buat kami terus haus dan lapar akan firman, karena hanya firman satu-satunya patokan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Thank you buat kehadirannya di tempat ini. Mari sepakat dengan saya berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, tempat ini sudah terlalu sempit. Kami minta rumah yang lebih besar. Bapa yang menyediakan, Engkau yang mencukupkan semuanya. Kami tahu hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh minta apa saja. Kami sepakat minta rumah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Rumahnya kurang besar? Kurang besar. Sudah sampai di ujung sana, nanti sampai jalan-jalan loh. Iya. Apa ada yang mau agak ke sini? Ya, ada yang mau agak ke sini. Kalau yang mau agak ke depan, ayo. Kalau yang mau maju dipersilahkan, ayo sini maju dulu sebelum pelajarannya mulai. Disiapkan dulu duduk yang enak karena saya akan mengajar sesuatu yang penting. Ini tolong sebentar. Saya ambil sesuatu dulu. Karena harus diperagakan ya. Butuh tempat untuk peragaan ya? Oh ya. Anak-anak agak ayo mundur sedikit aja. Hah? Ini sudah 21. Ini sudah 21. Yang mau maju silahkan. Yuk, yang mau maju. Mohon harap ditunggu sebentar. Yang di sana sudah oke ya, dengar ya. Yang di sini sudah ya. Ya, oke. Saya lebih suka mengajar firman itu pakai peragaan ya, supaya apa? Nyantol di dalam pikiran kita. Ya, amin, setuju ya? Amin ya. Perhatikan. Sebentar, saya cari buku saya dulu. Ini tempatnya mana sih? Tempat ini bermakna. Ya, yang haus cari kuat dulu nggak apa-apa.
Ada aqua di sana, ada aqua di sana. Yang mau minum silakan. Sambil minum dulu. Sambil saya. Yes. Ya, thank you. Oke. Hari ini kita belajar tentang pintu gerbang kekekalan. Belajar apa? Belajar apa? Belum semuanya. Belajar apa? Pintu gerbang kekekalan. Ada yang disebut kekal sebagai kekal engkau hidup selama-lamanya. Ada yang disebut kekal fana, artinya kamu mati selama-lamanya. Betul? Belum fokus, masih pada heboh. Kita hari ini belajar apa? Pintu gerbang kekekalan. Ada yang disebut kekal bersama dengan Bapa di surga. Ada yang disebut fana, you kekal bersama dengan iblis. Dan anda-andanya kehilangan keselamatan. Ya? Oke, kita buka di Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Ini boleh duduk dulu. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Yang punya handphone jangan disikim semuanya, isi firman Tuhan. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10. Angkatlah kepalamu. Apa? Aduh, loyo amat ya. Capek boleh, saya lebih capek loh. Saya ini nggak ada berhentinya loh. Capek boleh, saya belum makan dari kemarin siang. Mazmur 24 ayat 7 sampai 10 sudah semua. Angkatlah kepalamu apa? Hai pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya apa? Masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Stop dulu. Tuhan jaya di dalam peperangan. Artinya Tuhan itu berperang. Tapi banyak anak Tuhan malas perang. Bahkan tidak tahu bahwa hidupnya harus berperang. Iklan iklan. Tuhan Yesus baik, Sing amat baik, amat baik, Ceng 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, pakai tepuk tangan sama saja. Tuhan Yesus baik. Untuk amat baik. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo anak-anak ini. Tuhan Yesus baik. Amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. 1M, 2M, 3M, masuk. Amin. 2M, 3M. Kok nggak ada yang namanya? Kurang. 10 baru, 10 baru masuk. 12M, Amin. 20M. Lagi. Amin. Amin. Ada yang muda sih? Amin. 12 miliar. Amin. Amin. 25 miliar. Amin. Allah. Anak-anak tahu nggak artinya amin? Amin. Ya, dan terjadi padaku. 12 masuk, 12 M. Yes. Amin. Amin. 20 M. Amin. Ya. Nanti kan ya. Kalau saya ngomong tes
1M masuk, amin. 10M masuk, amin. 30M masuk, amin. Tidak ada yang kere di hadapan Tuhan. Amin. Kaya raya, amin. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tidak ada yang mainan handphone, tidak ada yang chatting, tapi kamu masih chatting dengan Tuhan hari ini. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Tuhan itu berperang. Tapi ada banyak anak Tuhan yang malas berperang. Engkau malas berperang dengan dagingmu. Engkau malas berperang dengan kemiskinanmu, dengan kemalasanmu. Engkau malas berperang ketika engkau dikuasai oleh game. Engkau diam saja ketika iblis mencengkram otakmu dengan game, gadget, dengan apa lagi? Kepahitanmu, dengan kekecewaanmu. Engkau berkata, yes, inilah saya. Engkau tidak berperang. Sementara Yesus saja berperang. Raja kemuliaan, Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Tuhan perkasa di dalam peperangan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Tubuh kita ini, mulut kita, pikiran kita, roh kita adalah gerbang. Perhatikan, mulutmu adalah gerbang, matamu adalah gerbang, telingamu gerbang, pikiranmu gerbang. Maksudnya apa? Ketika engkau dengan mulutmu engkau punya iman negatif, engkau sedang membuka gerbang alam maut. Ketika dengan perkataanmu engkau mengucapkan makian, kemarahan, engkau sedang membuka gerbang alam maut. Ketika pikiranmu engkau berpikir sesuatu yang negatif, atau engkau berpikir sesuatu yang melanggar firman, engkau sedang membuka gerbang maut. Karena apa? Tubuhmu itu menentukan mana yang mau buka. Makanya perhatikan orang-orang yang terus-menerus perasaannya negatif, emosinya negatif, imannya negatif, mereka sedang menuju kepada kemerosotan. Sebab apa? Sedang membuka gerbang alam maut. You takut terus, you khawatir terus. Besok jangan-jangan anak-anakku gimana ya? Aduh, jangan-jangan. Kamu takut terus. Pikiranmu sedang mengakses gerbang. Namanya gerbang alam maut. S 2M 3M. S. Jadi mari perhatikan ya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kau imajinasikan, itu hati-hati. Jangan pernah engkau mengimajinasikan sesuatu di luar firman. Engkau mengimajinasikan sesuatu yang jorok purno cabul, engkau akan melakukan engkau sedang sepakat dengan kuasa kegelapan membuka gerbang maut. Dan ketika engkau terus membukanya, engkau bahkan tidak sadar, bahwa engkau sedang terikat dengan kuasa kegelapan, dan engkau sedang menuju kepada kemerosotan demi kemerosotan. Dan tiba-tiba apapun yang kau lakukan tidak berhasil, engkau teriak komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa yang lain diberkati, kenapa aku enggak? You mesti ingat dari mana
awalnya kamu mengalami kemerosotan. Jangan pernah anggap enteng apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau imajinasikan, apapun yang kau ucapkan. Jangan pernah anggap remeh. Amin. Mulai hari ini tubuhmu ini bisa membuka gerbang. Gerbang mana yang kau buka menentukan kehidupan. Pikiranmu, mulutmu, telingamu, seluruh panca inderamu. Kalau engkau negatif terus, engkau sedang berkata, welcome iblis, habisin aja aku, tanpa engkau sengaja. Allah itu berperang, tapi banyak anak Tuhan malas perang. Apa buktinya bahwa Allah suka berperang? Efesus 6 ayat 11. Ketika Tuhan berperang, Dia memakai seluruh perlengkapan senjata perang. Kenapa ada perlengkapan senjata perang? Hah? Coba dibaca. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah. Hah? Allah itu berperang. Kalau Allah itu tidak berperang, nggak mungkin ditulis senjata Allah, ya kan? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kamu tidak berperang, kamu akan ditipu habis-habisan oleh iblis. Ayo anakku berperang, ajari aku berperang. Ayo lanjut ya. Yang gitu, ikat pinggang kebenaran. Efesus 6 ayat berapa Masih. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Selanjutnya 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan 12. Apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Terus, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Loh, Allah itu pakai senjata loh. Berarti Allah berperang. Tapi banyak anak-anak Tuhan, aku itu anak Allah, tapi kamu malas berperang. Allah berperang, kamu nggak pernah perang. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Terus, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Terus, kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Terus, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai ini, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadakan semua panah api dari sejarah. Terus, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tadi pertanyaannya, Bu, bagaimana caranya saya berperang? Saya nggak lihat iblis di depan saya, betul kan? Ajari saya berperang. Cia nih bajunya bawa sini, ayo. Jadi gini, mulai dari ayat yang tadi ya Mas Yu, berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih kebenaran? Kebenaran apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Masuk sih firman Tuhan ada kebenaran? Ayatnya di mana? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Berikat pinggangan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Berbaju sirahkan keadilan. Engkau mengikuti setiap ketetapan-ketetapan Tuhan. Hukum-hukum Tuhan tidak engkau lawan, tidak engkau langgar. Engkau sedang memakai baju sirah keadilan. Terus apa lagi? Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Tak kasih tahu ya. Ini seperti engkau tuh memakai ini. Ada satu lagi sama ya. Sama. Oh ketinggian dia. Ayo cepat. Waktu kamu memakai, masuk. Kamu itu sudah terlalu aman. Tetapi yang disebut baju sirah keadilan, kamu tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam hukum-hukum Tuhan. Kalau kamu keluar dari Tuhan, kamu sedang melepas baju sirahmu. Waktu kamu melepas baju sirahmu, maka kamu rentan terhadap serangan kuasa kegelapan atau iblis. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran tidak boleh dilepas. Apa? Firman Tuhan. Jangan pernah 1 jam pun kamu tidak baca firman. Apalagi kamu seminggu tidak baca firman, 2 minggu tidak baca firman, kamu tidak punya ikat pinggang kebenaran. Waktu kamu tidak punya ikat pinggang kebenaran, kamu tidak punya senjata untuk menaruh pedangmu. Kamu nggak punya senjata, taruh sesuatu di ikat pinggangmu seperti bekalmu, senjatamu. Karena zaman dulu ikat pinggang itu isinya ada candalan-candalan untuk engkau menaruh bekalmu, engkau menaruh senjatamu. Kalau engkau tidak punya ikat pinggang kebenaran, melorot celanamu, telanjang. Jika engkau tidak ada kebenaran dalam hidupmu, tidak ada firman Tuhan di dalam dirimu, engkau telanjang. Ketika engkau telanjang, engkau rentan terhadap serangan kuasa kegelapan. Terus, apa lagi? Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Apa itu? Kasut kerelaan, sepatu kakimu tuh jangan cekeran. Maksudnya gimana? Kemanapun kamu melangkah, kemanapun kamu berada, kamu membawa Injil damai sejahtera. Apa itu Injil damai sejahtera? Kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Jadi jangan sampai kalau ada kamu itu orang takut karena kamu pemarah. Kalau ada kamu banyak orang itu ngeri karena kamu akan dihakimi. Wah, orang itu kalau datang suka menghakimi aku takut. Yesus selalu melihat dirimu dari posisi positif atau kebaikan. Dia tidak pernah melihat keburukan. Karena apa? Bapa sendiri yang punya hati seperti itu. Ketika kamu masih jatuh di dalam dosa, kamu itu ditarik, dijadikan anaknya. Waktu Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu bisa memanggil dia apa? Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Kamu disebut anaknya. Ya toh? Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat engkau bisa menyebut Allah Pencipta sebagai Bapa. Berarti kamu anaknya. Kalau Bapa itu begitu baik, kenapa ketika engkau berhadapan dengan sesamamu, engkau berbuat jahat, engkau menghakimi, engkau mencaci? Seharusnya kalau engkau anak Allah, kemanapun kakimu melangkah, engkau membawa Injil damai sejahtera. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan orang yang dipenjara ketika kamu membawa penghakiman atas mereka, sementara hati Bapa ada di sana? Enggak perlu dipenjara lah, suamimu sendiri, istrimu sendiri, anak-anakmu sendiri. Kenapa mereka lari dari rumah? Karena ketika engkau melihat kesalahan mereka,
engkau mengeluarkan senjata-senjata yang menyakiti mereka, maka mereka keluar dari rumah. Yesus mengapa begitu? Ya peluk. Ya cukup dia peluk. Kasihnya akan memulihkan dia. Penerimaanmu akan membuat dia yang memberontak itu akan balik ke jalan-jalan Tuhan. Amin. Enggak perlu dihakimi. Kamu enggak punya hak untuk menghakimi. Enggak perlu dimaki-maki. Engkau enggak punya hak untuk memaki-maki. Tapi dia ngeselin, Bu. Tobat kumat. Kamu enggak punya hak untuk menghakimi dia. Serahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Munculkan terus cahaya sinar kemuliaan Tuhan. Munculkan terus kasih-Mu. Munculkan terus kesabaran-Mu. Munculkan terus penguasaan di dalam diri. Sehingga itu engkau membawa realita Tuhan. Maka orang-orang di sekelilingmu yang sedang mengalami dikuasai oleh roh jahat ketemu engkau, mereka akan mengalami dipulihkan. Karena engkau kemanapun pergi, kakimu membawa Injil damai sejahtera, bukan penghakiman. Lanjut. Kaki, terus apa? Ketopong. Perisai. Ketopongnya kok belum? Belum. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejak. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. Iman di dalam siapa? Yesus Kristus. Ketika kamu percaya kepada Yesus Kristus, kamu punya iman. Ini udah tinggal kayak gini aja pakai ini. Firman Tuhan itu jangan kau lepas. Iman di dalam Yesus. Semakin engkau mendengar firman, semakin engkau download firman, semakin engkau memperkatakan firman, perisaimu itu dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti pintu, sehingga iblis kamu. Karena perisai imanmu makin hari makin besar, imanmu makin besar. Karena setiap hari engkau hanya mendownload firman, memperkatakan firman, mengucapkan firman, sampai timbul iman. Iman untuk apa? Ya kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Tinggal kamu ucapkan. Ya, terus lanjut. Dan terimalah ketopong keselamatan dan kedalam, yaitu firman Allah. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu di kayak helm. Saya terus mengulang-ulang. Ngerti kan? Catherine, kereta. Catherine mana Catherine? Oh, kenapa kamu hilang di situ? Ya, saya mengulang-ulang ini dan saya mau Bapak Ibu semuanya paham, karena kalau nggak paham firman itu sangat berbahaya. Ini manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya? Roh, jiwa, dan tubuh. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu bersih. Tuhan berinisiatif memberikan kepadamu hati yang bersih. Ayatnya di mana? Yesaya 36 ayat 26-27. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, hati yang bersih, roh yang bersih, hati yang taat, roh yang taat. Itu dari pihak Tuhan. Ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatimu bersih, rohmu bersih. Roh yang kotor, rohnya dikuasai roh perzinahan, roh dusta, roh serakah, roh apa lagi?
roh pembunuh, roh percabulan, roh hawa nafsu, roh tipu-tipu, maka rohnya tidak bersih. Tapi ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu bersih, hatimu bersih dari pihak Tuhan yang berinisiatif. Amin. Tidak perlu bergumul, Tuhan sendiri yang memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru. Doakan itu menjadi ucapan doamu setiap hari. Ketika engkau mulai kesal, marah, hatimu mulai pahit, pakai Yesaya 36 ayat 26 sebagai doamu, supaya hatimu setiap saat kedapatan baik, bersih, suci, kudus, tahir. Amin. Roh Kudus di dalam sini membuat kamu punya hati yang bersih, roh yang bersih. Jiwa. Waktu dia terima Yesus, manusia batinnya bersih, jiwanya belum tentu. Makanya ada orang yang habis baptis, kelakuannya masih kayak setan loh. Betul enggak? Masih berzina-zina terus, meskipun dia pelayan Tuhan, meskipun apa ya, heboh pelayanannya. Tapi kalau jiwanya masih dikuasai oleh pola pikir manusia lama, masih dipengaruhi oleh apa? Pola pikir dunia. Namanya manusia, mana ada yang suci? Aku kan bukan Yesus. Curi-curi sedikit gak apa-apa lah, karena aku butuh makan. Nipu-nipu sedikit gak apa-apa lah, aku butuh keuntungan. Itu pola dunia. Rohnya sebetulnya Tuhan berkasih loh, yang bersih, hati yang bersih. Tapi jiwa isinya pikiran. Coba kembali ke ketopong, Mas. Kembali ke ketopong, perhatikan. Nah, waktu jiwanya belum bersih, jiwanya belum mau taat sama firman Tuhan, tubuhnya mengikuti apa yang dikata oleh jiwa. Nah, ya kan? Pikirannya kotor, tubuhnya pasti melakukan hal yang kotor. Pikirannya cabul, tubuhnya pasti melakukan hal-hal yang cabul. Sebetulnya ini terjadi yang namanya hati nurani yang bertentangan. Aku tuh pengennya bertobat, tapi tidak bisa. Betul kan enggak? Bapak Ibu ketika melakukan dosa, ada yang nama pergumulan di dalam hatimu toh? Ya. Sulit loh Bu, aku tuh ya pengen baik, tapi kenyataan nggak bisa, betul loh? Itulah yang disebut dengan pergumulan. Dan itu harus engkau perangi. Kalau engkau malas berperang terhadap jiwa yang tidak mau selaras dengan firman, ya sudah, artinya engkau kalah dan akan mengikuti apa kata iblis. Cetakan di jiwa. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan. Pikiran. Jiwa isinya apa? Pikiran, perasaan, emosi, keinginan. Ini yang harus dihancurkan. Karena 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 itu membentuk benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan. Ya, jadi tinggal memakai saja. Caranya bagaimana, Bu? Roma 6 ayat 11 berkata apa? Aku telah mati bagi dosa, tapi aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11 ngomong apa? Memiliki cara pandang baru. Beginilah caraku memandang bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus. Itu harus menjadi pola pikirmu di jiwamu, bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Waktu ini belum diselaraskan dengan firman, jiwanya belum selaras dengan firman, dia bisa membuka gerbang maut. Yang saya awal tadi bilang, gerbang maut, karena jiwanya nggak mau selaras dengan firman. Dia bilang bahwa wajar, namanya manusia,
bikin dosa. Wajar? Enggak wajar. Karena kamu sudah mati bagi dosa dan hidup Yesus. Di sini paham ya? Terjadinya peperangan di jiwa ini kalau kamu malas berperang, kamu habis. Hati kan? Kalau ibu nggak mau berperang dengan jiwamu yang masih dicetak oleh pola pikir manusia lama, engkau tidak mau berperang. Ini loh, kadang-kadang tobat, kadang kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi, tobat lagi, kumat lagi. Engkau akan mengalami tekanan hidup karena sebentar buka gerbang neraka, sebentar mbok tutup, buka gerbang surga, buka lagi gerbang nerakanya. Engkau akan mengalami tekanan. Ayatnya di mana? 2 Korintus 5 ayat 4. 2 Korintus 5 ayat 4. Apa tuh? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan dalam kemana. Lihat nih, mengenakan pakaian yang baru itu kayak gini tadi. Tapi banyak anak-anak Tuhan, manusia lamanya masih dikenakan, sementara dia juga mengenakan manusia baru. Itulah yang membuat banyak masalah dalam diri anak-anak Tuhan. Ada sini Pak? Tapi kalau Bapak Ibu memutuskan untuk hidup di dalam Tuhan, menjauhi segala dosa, benar-benar nggak pernah mau menyentuh dosa, engkau hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di dalam Dia, di atas dulu. Ya. Di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Kristus. Ini anggaplah Kristus ya. Baju ini anggaplah, jubah ini anggaplah Kristus. Di dalam Kristus kamu mendapatkan semua berkat yang ada di surga. Berkatnya di surga. Bagaimana kamu mengambilnya? Kamu kenapa miskin terus? Kenapa kamu miskin terus? Karena kamu tidak punya akses untuk membuka pintu gerbang surga. Engkau lepas terus Yesusnya. Engkau nggak mau hidup di dalam kebenaran. Engkau nggak mau hidup di dalam firman Tuhan. Engkau nggak mau hidup di dalam Kristus. Engkau lepas jubahnya ini. Engkau nggak punya akses dengan alam surga. Waktu kamu memakainya, memakai Kristus, engkau di dalam Kristus, engkau mengenakan Kristus, maka segala berkat itu kamu bisa mengaksesnya. Ada nggak? Kan gini loh. Gini. 1 Korintus 1 ayat 30 coba dibuka dulu. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1. Ya, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Oleh Dia, oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus. Bapa tidak pernah melihat hidupmu sebagai engkau, tapi kamu dibungkus di dalam Kristus. Waktu kamu dibungkus di dalam Kristus, segala dosamu diampuni, segala kelemahanmu selesai, segala ketidakakuratanmu selesai, karena Bapa memandang kamu sebagai Kristus. Kok bisa? Ayatnya ada. Loh, itu kan cuma tulisan. Nih dengerin. Semua firman Tuhan adalah ketetapan Tuhan, adalah hukum-hukum Tuhan. Ketika engkau mendownloadkan, engkau mempercayainya, maka terjadilah seperti yang engkau percaya, sesuai firman Tuhan. Allah lah yang berinisiatif ketika engkau dianggap sebagai anaknya.
membungkus engkau di dalam Kristus. Engkau dinyatakan benar, engkau anaknya. Kalau engkau anaknya, engkau berhak untuk mendapatkan semua berkat Tuhan. Betul gak? Tapi kalau engkau melepaskan ini, engkau bukan anak, tapi orang dunia yang tidak pernah punya hak untuk mengakses. Karena itu tadi loh, nyampur tadi loh. Manusia lama, manusia baru, kadang-kadang berzina, tobat lagi, kadang-kadang mencuri, tobat lagi. Ayatnya di mana? Campuran. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 33 itu berkata begini. Pikiranmu itu masih sia-sia padahal kamu itu ciptaan baru, ya kan? Terus hatimu tuh degil, perasaanmu tuh tumpul, untuk Efesus 4, ya kan? Sebagai ciptaan baru. Terus apa lagi? Kamu tuh dulu suka dusta, tapi sekarang masih suka dusta, gitu lah. Nah, orang ciptaan baru kok masih suka dusta? Itulah yang menyebabkan engkau mengalami tekanan hidup. Engkau nggak punya akses karena kau di luar Kristus, tidak tinggal di dalam Kristus. Galatia 3. Oh, silakan duduk. Tapi bisa paham ya apa yang saya sampaikan hari ini? Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu berkata di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Itu seperti engkau mengenakan jubah Kristus tadi loh. Kamu tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus itu gimana loh? Aku nggak bisa lihat Kristus. Firman-Nya adalah Kristus. Galatia 3 ayat 22 sampai 29. Galatia 3 22 ayat 29. Hari ini kita belajar tentang membuka gerbang kekekalan. Betul ya? Jadi judul di awal ya, membuka gerbang kekekalan. Nah, gerbang mana yang kamu buka? Gerbang alam maut atau gerbang surga? Itu menentukan kehidupan. Jangan dipikir bahwa ketika engkau mengucapkan kata-kata sia-sia atau kata-kata negatif, engkau baik-baik saja. Tidak. Kamu terlanjur membuka gerbang neraka. Iblis berbondong-bondong datang. Dosamu diampuni. Yes, engkau mengakui dosamu. Dosamu diampuni. Terlanjur berbondong-bondong masuk di dalam dirimu. Itu terlanjur menggerogoti ekonomimu, kesehatanmu, apapun yang engkau saat ini hadapi. Dosamu diampuni. Iya, kamu mengakui dosamu. Segera bertobat, yes. Tapi seringkali kita melakukan dosa berhari-hari baru tobat toh. Enggak? Konflik suami istri berhari-hari baru berdamai toh. Padahal itu kau membuka gerbang neraka. Kekhawatiran, ketakutan sama. Kau khawatir, kau takut, sama dengan membuka gerbang neraka. Makanya Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut. Galatia 3 ayat 22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Biasa kan setiap kali ada firman, ini jangan diam saja. Mulutmu tuh umat kami, pikiranmu tuh sepakat dengan firman. Jangan pikirannya pada makanan atau pada apa. Bu Ana kok sekarang gemuk. Stop. Enggak ada urusan Bu Ana, tapi firman. Ya? Bu Ana kok sekarang gemuk, kok sekarang galak. Sudahlah, itulah Bu Ana. Sebelum iman itu datang, ayo diucapkan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Terus, jadi hukum Taurat adalah penuntut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu
yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin. Kamu sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kamu sedang mengenakan Kristus. Tadi saya kenapa pakai mengenakan tuh pakai gitu. Kalau kamu tidak mengenakan Kristus, habislah hidupmu. Habis. Firman kamu langgar semuanya. Habis, percayalah. Dan hari ini hukuman itu atau dampak dari ketidakakuratanmu itu terlalu cepat. Jadi engkau akan melihat tiba-tiba orang hancur aja. Ya, karena apa? Ya itu tadi. Kamu di dalam Kristus tapi tidak mau mengenakan Kristus. Lanjut. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Jangan pernah engkau keluar dari Yesus Kristus. Jangan pernah engkau keluar dari firman Tuhan. Jangan pernah engkau melanggar setiap ketetapan Tuhan. Ketika engkau melanggar setiap ketetapan Tuhan, engkau sedang melepas jubah Kristus. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat 45. Tapi kamu lebih suka tinggal di dalam game, lebih suka tinggal dalam perzinahan, lebih suka tinggal di dalam dusta, lebih suka tinggal di dalam kekhawatiran, lebih suka tinggal di dalam kemarahan. Tapi kamu percaya Yesus, ngomong kosong. Engkau sedang memakai yang lama dicampur dengan yang baru. Itulah terjadi tekanan hidup. Tinggallah di dalam aku. Anak muda, halo. Halo anak. Halo. Saya terkagum. Kasih tepuk tangan sama anak yuk. Saya tergabung. Oh iya, kamu juga mau disebut dulu. Saya terkagum hari ini, entah kenapa ada banyak anak-anak yang ada di tempat ini. Kalau bukan Tuhan, Tuhan sedang memaksa kamu ada di tempat ini. Karena di luar sana terlalu berbahaya. Adanya kamu di tempat ini karena Tuhan punya rancangan yang besar atas hidupmu. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi anak panah di tabungnya Tuhan. Amin. Tapi kalau engkau tinggal di luar Kristus, engkau akan dipakai oleh iblis sebagai senjata kelaliman, bukan senjata kebenaran. Putuskan hari ini untuk tinggal di dalam firman-Nya. Engkau mungkin konflik dengan orang tuamu, tapi katakan, Tuhan, aku memutuskan untuk menghormati orang tuaku supaya baik keadaanku. Amin. Yuk lihatlah anak-anak muda yang memberontak terhadap orang tuanya, keadaannya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tapi ketika engkau mempercayai firman Tuhan, hormati orang tuamu, walaupun keadaan mereka tidak baik, hormati dia. Bagianmu tidak menghakimi dia, bagianmu adalah mendoakan dia, mendoakan orang tuamu. Maka hidupmu akan berhasil, beruntung, diberkati. Tanpa engkau harus mengandalkan orang tuamu yang notabene sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Kamu punya Bapa di surga yang baik, kamu punya penolong Roh Kudus, kamu punya penerang di dalam hidupmu adalah kebenaran atau firman Tuhan. Ya? Amin. Oke, lanjutnya masih bisa ya. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lukas 11, 27, 28. Sudah? Ketika Yesus masih berbicara,
Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. 28. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Dunia akan menawarkan kepadamu anak muda kebahagiaan versi dunia. Tapi Yesus punya versi kebahagiaan apa? Kalau kamu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, maka engkau akan berbahagia. Saya akan mengulang sebentar lagi tentang gerbang dan saya akan close. Dengarkan. Yang namanya alam roh itu sangat sopan, tidak seperti manusia gontok-gontokan. Itu sangat sopan. Di alam roh ada Raja Kebenaran, Yesus Kristus Raja Kebenaran. Di alam roh ada Raja Maut, Iblis kuasa kegelapan. Mereka tidak saling gontok-gontokan. Tergantung dari kamu membuka gerbang maut atau kamu membuka gerbang surga. Mereka sangat sopan. Amin. Waktu engkau terus marah-marah, engkau membuka gerbang neraka, otomatis Tuhan membiarkan engkau dikerumuni sama iblis. Karena alam maut itu, alam roh itu sopan, tidak gontok-gontokan. Mana yang kamu buka menentukan kehidupan. Engkau bersama Raja di atas segala raja, dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Atau engkau bersama dengan Raja segala dusta atau roh maut, dan mereka berbondong-bondong akan menyerbu. Sekarang apa yang hari ini engkau dengarkan Bapak Ibu? Gerbang mana yang kau buka? Putuskan membuka gerbang kerajaan surga. Pikiranmu, mulutmu, telingamu, jiwamu, rohmu itu gerbang. Mari putuskan. Yesus sudah mengasih semua tuh, Bapak sudah memberi semua tuh. Waktu mau percaya pada Yesus, engkau diberi hati yang baru, roh yang baru. Engkau diberi hati yang taat, roh yang taat. Itu dari berat Tuhan. Engkau dari bukan siapa-siapa, engkau diangkat sebagai anaknya. Apalagi kamu tinggal mengenakan Kristus, kamu masuk di dalam Kristus, maka kamu aman. Ketika iblis itu menyerangmu, kamu berkata, iblis enyah engkau, maka dia enyah. Amin. Masalahnya mulutmu terlalu malas untuk berkata iblis enyah, karena dosa itu nikmat. Betul nggak? Dosa nikmat? Habis itu. Sakit dan bobot ini. Sekali lagi, ucapanmu adalah gerbang. Hati-hati. Saya sudah mengingatkan. Kondisi apapun hari ini yang sedang kau alami, pastikan engkau membuka gerbang kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan lagu sebagai imanmu. Kalau mulai hari ini engkau akan berhati-hati dengan pikiranmu, ucapanmu, perasaanmu, emosimu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Tuhan sangat memberkati kita. Nah, bukan suatu kebetulan juga banyak anak muda di sini. Lagu kita setelah ini adalah lagunya Musa membelah laut. Ingat ya, Musa membelah laut, bukan kecipik-kecipik di pantai. Iya, soalnya seringkali nyanyinya yang membelah laut. Loh, membelah laut loh saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, betul nggak?
yang membelah laut. Beda nggak? Kalau yang membelah laut, kamu percaya nggak sih kalau Musa itu membelah laut? Yang mustahil pun bisa terjadi pada kita. Yo, yang membelah laut. Wah, dia itu terbelah. Bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Bangkitkan iman kita. Kita terima yang dari Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Untuk anak-anak muda, angkat tanganmu. Saya masih muda. Ku terima kuasa menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat terjadi, membanjiri bumi. Ku terima kuasa. Ku terima kuasa. Menggetarkan dunia. Gelombang api menyambar, sungai mujizat mengalir, membanjiri bumi. Gelombang lawatan menyeluruh bumi. Kuasa mujizat sedang terjadi. Berhembus, berhembus, Roh Kudus. Gelombang lawatan, gelombang lawatan menyeluruh bumi.
menemukan suatu kebenaran baru. Silakan. Jadi perhatikan, begitu dengar firman langsung praktek. Aku lagi enak-enak nyanyi tiba-tiba emosimu negatif toh? Jangan. Kayak perasaanmu, emosimu negatif berkecamuk kan? You mesti terus fokus kepada apa yang sedang kau deklarasikan. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat apapun. You mesti terus ucapkan. Pikiranmu sepakat dengan apa yang kau ucapkan. Amin. Terima kasih Bapak di surga buat siang hari ini. Engkau mengajari kami sesuatu firman-Mu dan kami langsung praktek. Dan hari ini kami mau memutuskan Tuhan untuk hanya membuka gerbang surga. Amin. Kami memutuskan Tuhan untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Sebab Engkau Allah kami juga Allah yang berperang. Kami sebagai anak-anak-Mu kami juga berperang. Hari ini kami bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Ketika kami masih nyaman dengan dosa kami masih nyaman dengan kedagingan kami masih nyaman dengan emosi negatif kami. Ampuni kami. Hari ini kami mau masuk di dalam Kristus, mengenakan Kristus, tinggal di dalam Kristus. Kami terus terhubung dengan ruang tahta, sebab kami tidak mendukakan Roh Kudus. Kami tidak menyakiti hati Roh Kudus. Roh Kudus tetap menjadi sahabat kami, dan kami akan terus dengar-dengaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau yang mengalami sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Tuhan ada di tempat ini, dan Tuhan sedang menyembuhkan engkau satu demi satu tanpa harus saya mendoakan, karena Tuhan pembuat mujizat. Engkau yang sedang berdoa buat anakmu, engkau yang berdoa untuk suamimu, istrimu, ngomong sama Tuhan. Hari ini terjadi pemulihan atas keluargamu. Amin. Amin. Kunci-kunci kerajaan surga sudah diberikan kepadamu. Karena itu untuk membuka gerbang-gerbang surga. Amin. Engkau membutuhkan gerbang kesembuhan, buka kesembuhan. Engkau membutuhkan gerbang ekonomi diberkati, buka gerbang itu. Engkau membutuhkan gerbang terobosan, buka gerbang itu. Sebab kunci-kunci sudah diberikan kepadamu. Putuskan untuk tidak bersahabat dengan iblis. Selesai dengan manusia lama. Dan terima semua yang Tuhan sudah sediakan atas hidupmu. Anda tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.